ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita di kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar, karangan daripada Al-Imam Al-Hisni rahimahullahu ta'ala. Bisa kan? Rusak nanti enggak? Begini kan aja, dimiringkan aja. Kasih kunci itu bawah kanan. Kunci. Artinya pun ya gitu. Bisa enggak? Di halaman 173 di Fara'un. Fara'un ini satu cabang permasalahan yang berhubungan dengan milkut tammah, yaitu kepemilikan yang sempurna sebagai syarat zakat. Far'un ini adalah satu cabang. Qala, berkata Al-Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Kata beliau, lau ishtara, kalau seseorang membeli malan, harta zakawiyan yang memiliki kewajiban untuk dizakati. Jadi memiliki harta yang menjadi sasaran zakat. Falam yaqbidhu hatta madal haul. Kemudian orang yang membeli tadi belum menerima akan harta tersebut hatta madal haulu, sampai berlalunya haul. Berlalunya haul 1 tahun. Wa huwa, sedang keadaan harta itu fi yadil bai', pada tangan orang yang menjual, dalam kekuasaan orang yang menjual. Nah, ini kira-kira zakatnya ini wajib apa enggak? Nah, gitu kan? Apakah wajib zakat atau tidak? Fal madhab, maka adapun madhab yang sahih, wujubuz zakati 'alal mushtari, wajib zakat atas orang yang membeli. Jadi walaupun dia belum menerima barang itu tetap wajib dizakati. Wabihi, dan dengan pendapat yang mengatakan wajibnya zakat, qata'al jumhuru, telah memastikan. Siapa? Al-jumhur, kebanyakan ulama. Jadi ulama itu telah memastikan wajibnya zakat pada kondisi di atas. Kenapa? Litamamil milki, karena sempurnanya kepemilikan. Jadi walaupun dia belum memegang harta tersebut, tapi kepemilikannya sudah sempurna. Nah, gitu. Wa qila, dan dikatakan, ini kalau qila ini pendapat lemah. La tajibu qat'an, tidak wajib secara pasti. Jadi pendapat lemah mengatakan tak wajib zakat. Kenapa? Li dha'fihi, karena lemahnya harta tersebut. Lemahnya
status harta tersebut, di mana dia tidak mampu untuk mengendalikan secara penuh. Wa ta'arrudihi lil infisakh, dan berhadapannya harta itu kepada rusaknya akad. Mungkin saja memungkinkan harta itu akan mengalami kerusakan pada akad. Nah, mungkin kalau masih di tangan penjual. Wa man'i tafarruqihi, dan tercegahnya ia tafarruq, daripada memalingkannya. Jadi tercegahnya seorang untuk memisahkan harta tersebut karena adanya ketidakmampuan seseorang tersebut yang membeli tadi untuk dapat memisahkan harta tersebut. Jadi dia tidak secara 100% bisa mengendalikan harta itu. Nah, gitu. Jadi di situ makanya enggak wajib zakat, tapi pendapat yang kuat mengatakan wajib zakat. Nah, kenapa? Karena dia dianggap sudah sempurna kepemilikannya. Wa qila fihi al-khilafu fil maghsub, dan ada lagi dikatakan pada wajibnya zakat tersebut itu adalah pada wajibnya zakat itu pembicaraannya seperti perselisihan dalam harta yang dighasab, dirampas. Apa dia? Ada dua qaul daripada Imam Asy-Syafi'i tentang harta yang dirampas. Yang kemarin sudah kita bahas, itu yang pertama wajib zakat, itu qaul qadim tidak wajib zakat. Kalau qaul jadid wajib. Nah, gitu. Qaul qadim tak wajib, tapi qaul jadid wajib, dan pendapat ini yang lebih azhar. Tapi kita ulangi yang sahih, wajib zakat. Wa minas suwar, dan dari contoh-contoh kepemilikan yang tak sempurna dalam masalah zakat itu, contohnya apa? Al-malul multaqit, al-malul multaqat, harta yang ditemukan, yang dikutip di satu tempat, harta jumpa harta yang ditemukan, gitu, luqatah, barang temuan, harta yang ditemukan. Fisanatil ula, pada tahun yang pertama. Apa hukum harta pada tahun yang pertama ketika dia ditemukan? Wajib tidak zakat harta tersebut. Baqin, ini dia, al-malul multaqat fisanatil ula baqin ala milkil malik. Jadi harta yang ditemukan oleh orang pada 1 tahun pertama itu tetap statusnya menjadi pemilik dari orang yang memiliki. Nah, ini Pak. Bukan yang memiliki. Sehingga fala zakata fihi 'alal multaqit. Tak ada kewajiban zakat atas orang yang menemukan. Jadi menemukan uang 1 miliar gitu kan. Selama setahun itu harta itu statusnya milik orang yang memiliki. Sehingga yang menemukan itu tidak wajib zakat. Nah, itu dia Pak. Setahun yang pertama. Jadi itu disimpan dulu. Simpan dulu kan. Gitu. Wa fi wujubiha 'alal malik, tapi apakah orang yang memiliki itu wajib zakat? Nah, gitu. Yang menemukan tak wajib. Sekarang yang punya wajib tidak, gitu Pak. Nah, pada wajibnya zakat atas orang yang memiliki, al-khilafu fil maghsub, itu ada perbedaan pada harta yang dirampas. Maksudnya hukumnya seperti harta yang dirampas. Waddal, harta yang hilang. Maksudnya ada dua pendapat Imam Syafi'i, yang satu tidak mewajibkan, tapi yang zahir mewajibkan. Jadi orang yang kehilangan harta selama 1 tahun itu dia tetap dibebani kewajiban untuk membayar zakat yang hilang dia. Nah, kapan dibayarnya? Kalau sudah ditemukan, gitu.
Jadi kalau misalnya hilang 3 tahun, pas tahun ketiga ditemukan ya dibayar rapel. 3 kali ya. Nah, dirapel 3 kali gitu, double. Kemudian wa hadza idza lam yu'arrifha. Ini kalau tidak diumumkan. Kalau dia tidak mengumumkan, maka statusnya pada tahun yang pertama itu yang menemukan tidak wajib zakat, kemudian yang memiliki harta juga ditangguhkan kewajiban zakatnya. Nah, tapi nanti terjadi perbedaan. Fa in arrafaha, kalau dia mengumumkannya. Jadi kalau dia tidak mengumumkan, sampai kapanpun harta itu bukan milik orang yang mengambil. Jadi sampai kapanpun statusnya dia itu tidak berhak untuk mempergunakan harta tersebut kalau nggak diumumkan. Mau 10 tahun, mau 12 tahun gitu kan. Kalau nggak diumumkan. Kalau tak diumumkan. Ini beda di sini fa in arrafaha, kalau dia mengumumkan. Ah gitu. Wa madhal haul. Jadi sudah diumumkannya sampailah masanya 1 tahun. Setahun. Tetap setahun nih, Pak. Jadi selama setahun itu tetap dia harta itu ditangguhkan, gitu kan? Maksudnya ditunggu pemiliknya. Setahun ada yang mengakui harta itu dia punya? Nah, ini baru dibahasnya. Itu untuk Awaqulna bis sahih, kami katakan bis sahih dengan pendapat yang sahih, innal multaqat la budda min ikhtiyarihi. Jadi benda yang ditemukan tadi mesti statusnya itu berada pada pilihan orang yang menemukan. Jadi kalau sudah setahun, itu nanti yang menemukan harus memilih. Nah, mesti memilih dia. Litamalluk ba'da ta'rif, untuk memiliki benda tersebut setelah diumumkan. Nah, jadi setelah masuk salah 1 tahun, maka di situ bagaimana statusnya kalau dia memilih, memilih untuk memiliki harta itu atau tidak. Nah, di sini ada penjelasan tentang masalah itu, tentang masalah zakatnya. Ya. Apa dia? Nudhira, dilihat. In lam yatamallakha fahiya baqiyatun ala milkil malik. Jika dia memilih untuk tidak memiliki barang itu, maka barang tersebut tetap statusnya di atas kekuasaan, kepemilikan dari orang yang memiliki. Nah, itu dia. Wa fi wujubiz zakati alai, pada wajibnya zakat atas harta itu, atas yang memiliki, ya, atas orang yang punya harta tadi kan, dia memilih untuk tidak memiliki yang menemukan. Bagaimana status orang yang memiliki yang sebenarnya tadi tentang zakat? Tariqan, ada 2 jalan di situ. Asahhu huma 'alal qaulain kasanatil ula, yang paling sahih di antara keduanya, di antara 2 qaul, ya, seperti tahun yang pertama. Jadi ditangguhkan juga. Wathani, yang kedua, la zakata, tidak ada zakat qat'an secara pasti. Kenapa? Litasallutil multaqid 'alaiha fit tamalluk, karena kekuasaan orang yang menemukan atas harta itu dalam kepemilikan. Jadi intinya apa? Intinya apapun ceritanya, harta tersebut tertangguh untuk orang yang memiliki. Nah, gitu. Kalau yang menemukan tadi tidak ingin memanfaatkan harta tadi. Nah, gitu kan. Jadi yang punya tetap wajib zakat. Kapan bayarnya? Nanti kalau sudah ditemukan. Nah, gitu. Wa minas suwar, termasuk juga contoh-contoh kepemilikan tak sempurna dari zakat. Apa dia? Ad-dain, hutang. Hutang apa? Hutang. Wa nadhkuru ma yattadhihu bihi adamul milki tammi, dan kami akan menyebutkan akan sesuatu yang jelas dengannya apa?
ketiadaan kepemilikan yang sempurna tentang masalah hutang tersebut. Apalagi wa nusyiru ilaiha, dan kami akan memberi isyarat kepadanya. Fa idza kana syakhsun lahu malun, bila seseorang itu punya harta, tajibu fihi zakah, yang wajib padanya zakat, wa alaihi duyun, tapi dia punya hutang. Qadra malihi, seukuran hartanya atau akthar, lebih banyak. Misalnya dia punya simpanan itu 1 miliar, ya kan? Hutangnya 2 miliar. Nah, ini wajib nggak zakat, kan itu. Dia punya usaha 1 miliar, ternyata hutangnya ada 2 miliar. Nah, ini wajib nggak zakat, kan itu. Nah, di sini disebutkan fahal yamna'ud dainu aula, apakah hutang itu mencegahnya dari zakat atau tidak? Nah, kata beliau wali wujubiz zakati, dan terhadap kewajiban zakat fihi, pada harta itu aqwal, ada beberapa qaul. Jadi masalah ini ada beberapa qaul ini. Azharuhuma, yang paling zahir, wa huwal madhab, dan dia adalah pendapat madhab, alladzi nassa alaihi Syafi'i, yang telah ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i fi aktsari kutubihil jadid, pada kebanyakan kitab-kitabnya yang baru yang ada di Mesir. Kitab Mukhtasar Muzanni, itu kan Mukhtasar Muzanni itu ceramahnya Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Al-Muzanni, ya. Mukhtasar Al-Baydawi, kan termasuk kitab beliau Al-Imla, gitu kan. Itu annahu la yamna'u wujubaha, hutang itu tidak mencegah wajibnya zakat, tetap wajib ya. Sawa'un kana ad-dain muajjalan aw halan, hutangnya itu bertempo atau tidak, atau seketika. Wa sawa'un kana min jinsil mal amla, hutangnya itu termasuk jenis harta atau tidak. Nah, itu dia, Pak. Nah, jadi hutang itu prinsipnya menurut mazhab Syafi'i, di sini menurut Imam Asy-Syafi'i, itu tidak mencegah orang yang hartanya sampai nisab untuk membayar zakat. Nah, gitu. Jadi kalau dia punya hutang 2 miliar, dia punya harta 1 miliar, tetap wajib zakat. Itu dia. Mudah-mudahan dengan bayar zakat tadi tertutupi, kan itu kan, hutang tadi. Nah, gitu. Nah, ini kita padakan dulu di sini, Pak, ya, sampai menjinsil ma aula. Nah, seperti itu. Ingat apa tadi, Dap? Saya pernah dengar dulu keterangan 3 kali Jumat katanya diumumkan. Enggak, setahun. Tahun ya? Setahun. Mungkin setahun tuh 3 kali Jumat diumumkan. Selebihnya tiap sebulan sekali, kan itu kan. Dia bukan tiap hari, Tat. Misalnya di radio agak setahun tuh 4 kali, ya gitu. Itu. Pokoknya selama setahun. Nah, gitu. Kalau tergantung wilayahnya ya, kalau kayak di Mandau ini mungkin radio lah yang lebih apa ya. Ya, radio kan banyak tuh. Kalau misalnya di sini diumumkan masjid ini. Ya, di radio lah. Yang punya orang Sebanga kan enggak tahu. Jadi kalau Facebook, pemiliknya, di Facebook. nggak ada pemiliknya. Nanti yang menemukan tuh boleh memilih, Pak. Dia mau mengambilnya atau menunggu. Artinya kalau menunggu diserahkannya dulu, entah kemana gitu kan, di tempat penampungan. Nah, kalau dia mau memanfaatkan boleh setelah setahun. Nah, kalau tak ada terus yang mengambil, tak berdosa dia, Pak. Nah, gitu. Tapi kalau sekarang payah diumumkan, banyak yang ngakui. Makanya jangan terus serang ngomongan, Pak. Pokoknya dia ada hilang barangnya ini, ya gitu. Jangan dijelaskan sejelas-jelasnya. Nanti kalau orang datang baru ditanya kan, warnanya apa gitu. Berapa jumlahnya kan itu. Berarti mengumumkannya enggak boleh detail ya? Iya, kalau barang berharga, kalau KTP detail. Nah. Sama dengan itu tadi masalah utang tadi. Kan banyak orang pasar kan. Jualan. Kami aset, kami toko ini kan apa? Utang kami dibilang 1 miliar loh.
Berarti kan nggak ada zakat. Ke sini wajib, Pak. Nah, kata dia kan berarti kan nggak ada zakat. Kenapa kan bukan saya punya berarti punya bank. Dia bilang mau nggak berzakat, bisa bayar utang, habiskan. Kan nggak ada lagi dia punya. Enggak berzakat dulu Bapak. Nggak, dia kalau mau nggak berzakat kan gampang. Dia utangnya di bank sudah miliar. Habiskan. Aset dia ada 1 miliar. Kalau mau nggak berzakat gampang. Bayar utang 1 miliar itu kan harus kita punya. Apalagi di Jakarta kan habis nggak? Kita mau mengelak jangan berzakat. Sementara masih dimanfaatkan, Pak kan? Masih dimanfaatkan kan? Sementara dia makan dari situ nggak dipersoalkan, zakat dari situ dipersoalkan. Jadi yang tak wajib zakat tadi harus berapa apanya utang? Sampai nisab. Iya, kalau nggak sampai nisab, tak wajib zakat. Tidak, harus berapa? Misalnya dia Pokoknya kalau dia hartanya bernisab, ada utang tak ada, wajib zakat. Gitu. tadi kalau uangnya 1 miliar, Nah, utangnya 2 miliar, wajib zakat. Apalagi kurang dari itu. wajib tadi kan? Wajib. Kalau mau nggak wajib, ada acara yang tadi. Bayar. Kan utang itu kan berarti habis kita punya. Apalagi menzakat kan nggak lagi harta. Nol hartanya. Mau bayar apa? Itu dia, Pak. Arujul. Tidak bayar zakat dulu ya, baru bayar. Iya, bayar zakat lah. Bayar zakat. Kecuali yang utang yang mungkin harus dibayar sekarang, kan? Nah, itu. Bayar utang ya habis tadi ya kan? Ya. Kalau ada uangnya gampang tuh, Tat. Kalau saya bilang, Bapak mau bayar lunas utang enggak kan? Nah, berarti nggak zakat. Ya. Baik, kita lanjutkan masalah waris. Kemarin sudah kita bahas yang pertama tentang Aqdariyah, ya. Aqdariyah ini ahli warisnya suami, yang kedua ibu, yang ketiga kakek, yang keempat satu saudari. Nah, di sini kakek dapat 1/2, ibu dapat 1/3, kemudian bagian kakek dengan saudari ini kakek dapat sisanya 2/3, 2/3 sisa, kemudian saudari 1/3 sisa, ya. Padahal sebenarnya bagian saudari ini 1/2 gitu. Asalnya. Ini 1/2. Nah, baru kakek sisa gitu kan. Tapi ternyata bagian kakek ini lebih sedikit dari bagian saudari. Nah, gitu. Sehingga jalan keluarnya adalah kakek mendapatkan mendapatkan 2/3 dari sisa harta. Nah, gitu. Yang saudara 2/3 dari sisa Harta, 1/3 dari sisa harta. bukan dari sisa kakek kan? Bukan, dari sisa harta ini gitu. Kemudian masalah kharqa, ya. Kharqa itu ahli warisnya yaitu ibu, kemudian kakek, kemudian satu saudari. Nah, ini kenapa kharqa? Karena sahabat itu berbeda pendapat, ya. Abu Bakar mengatakan ibu dapat 1/3, kakek asobah, satu saudari mahjub. Umar mengatakan ibu 1/6, kakek dapat asobah, satu saudari dapat 1/2. Nah, itu. Ini Umar. Kalau Utsman mengatakan ibu dapat 1/3, kakek 1/3, satu saudari 1/3. Nah, sama. Kalau Ali, ibu 1/3, kakek asobah, saudari 1/2.
Nah, kalau Zaid inilah dipilih oleh Imam Syafi'i, Pak. Nah, ibu 1/3, kakek 2/3 sisa, kemudian satu saudari 1/3 sisa. Nah, dia pembagiannya, Pak. Jadi mazhab Syafi'i itu milih ini dia. Mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Hanafi ini, Hanafi milih yang ini ya, yang gampang dia. Jadi ini mahjub kata Hanafi. Hanafi yang ini, Pak, mahjub. Jadi itu masalahnya kan masalah puru ya. Iya, puru. Kalau puru itu memang tidak ada dalil. Enggak ada. Ini ijtihad para sahabat yang ada, Pak. Jadi keputusan sahabat yang dibaca gitu kan. Terutama Zaid, nah gitu. Kemudian kemarin masalah mubahalah ya. Mubahalah ini ahli warisnya suami, ibu, nah, satu saudari. Nah ini bagaimana, Pak? Yang ini 1/2, ibu 1/3, kemudian saudari 1/2. Ketemulah di angka 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 2, 3. Jadi sehingga hartanya itu 6 dibagi 8. Ya kan? Ini macam kasus awal ya. Iya, ini menurut jumhur, Pak. Ini menurut jumhur ulama. Jumhur. Tapi kalau Ibnu Abbas, nah dia beda pula Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas ini suami dapat 1/3, ibu dapat 2 bagian, kemudian satu saudari dapat 1 bagian. Itu dia. Jadi kalau jumhur 3/8, 2/8, 3/8. Kalau Ibnu Abbas 3/6, 2/6, 1/6. Masalah ini cuma ini, Pak, kasusnya nih. Suami, ibu, 1 saudari. Kalau kharqa, ibu, kakek, 1 saudari. Kalau akdariyah, suami, ibu, kakek, 1 saudari. Ah, sekarang karena dia ini, Pak, terjadi ini sebenarnya dari ini aja dia. Dari 6 menjadi 8 pada kasus ini. Maka diistilahkanlah oleh para pemerhati tafsir dengan istilah mubahalah. Nah, gitu. Kemudian ada lagi istilah ummu kharqa ya, ummu farrah. Nah, ummu farrah. Ummu farrah ini ahli warisnya itu suami, kemudian ibu, kemudian 2 saudari kandung. Ini terserahlah, kandung mau sebapak boleh nih, Pak, atau sebapak, nah sama. Kemudian 2 saudari atau saudara seibu. Nah ini dia. Nah ini pembagiannya. Ummu farrah ini suami dapat 1/2, ibu dapat 1/6, 2 saudari kandung 2/3, 2 saudari seibu 1/3. Nah, karena lebih dari 1 orang dapat 1/3. Kalau cuma 1 orang 1/6. Nah, ini kan dia ketemu di angka 6 ya. 6, 3, 6, 1. Ini 6 kali 2, 12. 12 bagi 3, 4 kan. Kemudian 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bagian suami 3/10, bagian ibu 1/10, bagian 2 saudari 4/10,
bagian 2 saudari seibu dapat 2/10. Nah ini nanti dalam faraid istilah dengan umum farah. Dari 6 menjadi 10. Kalau ini mubahalah dari 6 menjadi 8. Kalau praktiknya itu sama aja. Cuma istilahnya Pak. Dari 6 menjadi 8 namanya mubahalah. Nah, dari 6 menjadi 10 namanya umum farah. Secara umumnya kasusnya kan kasus Iya, sama aja sebenarnya. Nah, itu dia. Nah, inilah contoh kasus di mana ketika kondisi-kondisi ini ketemu nanti dia punya istilah khusus. Nah, itu dia. Jadi dari 6 menjadi 8, dari 6 menjadi 10. Nah, kita contohkan uangnya misalnya 9 juta, Pak ya. Jadi kalau sudah 9 juta, Pak hitung, Pak. 9 kali bagi 10. 900, kan? 900 kali 3 sama dengan 9 kali 2 18, 27. Nah, 2.700.000. Ibu 900. Kemudian saudari 3.600.000. 2 saudari seibu 1.800.000. Hasilnya 9 juta kan? Nah, ini dia. Jadi nanti kita fokus di sini ya Pak, di sini 6 8 mubahalah. 6 10 mufarrah. istilahnya ya. Nah, iya. Itu dia. Makanya nanti kan 6 ini dia bisa berubah menjadi 7 kan? 8, nah seperti itu. Makanya tadi emang mazhab Syafi'i gitu ya. Yang ini Pak kharqa. Nah yang itu Dariyah tuh. Yak Dariyah enggak dia kharqa di sini. Kalau ini ijtihad Zaid bin Thabit ketika dia menemukan kasus yaitu Bani Akdariyah, seorang wanita dari Bani Akdariyah. Enggak kalau secara apa kalau dalam apa kan dia Ya, mazhab Syafi'i gini, Pak. kan kakek kan menbimbing. Ya. Kalau mazhab Hanafi ini mahjub. Mazhab Hanafi ya. Nah, iya, kalau mazhab Syafi'i enggak. Nah, dia mengambil jalan yang paling menguntungkan kakek gitu. Yang penting kesimpulannya kakek lebih banyak. Nah, lebih untung, nah gitu. Lebih untung daripada saudara. Ya paling tidak inilah diingat kan. Nah, biar nggak bingung gitu. Syarat pembagian waris ini enggak satu macam saya. Maksudnya? Kalau yang purunya dia Ya, kalau puru, ini kan masalah cabang nih, puru. kalau masalah usul masalah yang ahli waris yang asal-asalnya Yang asal sama aja. ini kan nggak ada dalilnya. Ijtihad. Ya benar nggak disebutkan bagian kakek nggak disebutnya. Saudari atau saudara Ustaz? Hah? Saudari atau saudara? Yang mana? Yang farqo, yang Saudari, semua saudari. yang muhabalah. Semua saudari. Nah, ini bisa saudara yang seibu.